Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk bahan utamanya kita gunakan sawi hijau atau sawi manis. Di sini pertama-tama kita pisahin dulu ya antara batang dan juga daunnya. Nah, ini batangnya kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Selanjutnya barulah kita ambil tadi bagian daun. Nah, sama untuk bagian daunnya juga kita potong kecil-kecil, nggak usah terlalu besar. Jadi nanti tampaknya kelihatan sama ya. Oke, daunnya udah selesai. Jangan lupa sebelum kita potong-potong seperti ini udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sayur sawinya ini. Nah, selain sawi hijau juga bisa gunakan pakcoy ya. Yang penting sayurannya berwarna hijau. Nah, setelah ini kita barulah ambil, ini adalah kol. Nah, kita gunakan sedikit aja sekitar 200 gram. Nah, ini kita potong kecil-kecil untuk daun kolnya atau sayur kolnya. Tapi kita potong serong memanjang ya. Atau kita potong seperti korek api seperti ini. Nah, selain sayur kol berwarna putih juga bisa gunakan sawi putih. Tapi tekstur untuk kol ini dia lebih keras, jadi nanti lebih crunchy saat dimasak. Nah, ini kita potong semuanya. Nah, untuk sawinya tadi saya gunakan kurang lebih sama ya, sekitar 200-300 gram. Oke, kita potong semuanya. Untuk sayur kol jangan lupa sebelum kita potong-potong seperti ini sudah kita cuci bersih. Dan pastikan gak ada bagian yang busuk. Kalau misalnya ada bagian busuk bagian luarnya bisa dibuang ya teman-teman. Oke, untuk sayur kolnya udah selesai. Selanjutnya kita akan sisihkan dulu ya. Ketiga jenis sayuran ini, selanjutnya kita gunakan kembali talenannya. Nah, untuk bahan berikutnya saya menggunakan daun bawang sekitar 5-6 lembar. Saya gunakan antara putih dan juga bagian daun yang hijaunya. Nah, ini kita potong kecil-kecil menyerupai tadi batang sawi ya. Oke, daun bawangnya udah selesai. Selanjutnya di sini saya menggunakan tomat merah. Nah, ini cukup kita gunakan 1 buah aja ya agar nanti rasa sayurnya nggak terlalu asam. Nah, untuk tomatnya kita potong-potong memanjang seperti ini agar nanti terlihat lebih cantik tampilannya. Oke, tomatnya udah selesai. Selanjutnya di sini saya menggunakan cabai rawit. Nah, ini ada sekitar 10 buah cabai rawit. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahan pedas bisa diganti ya atau bisa di skip. Kalau mau diganti bisa gunakan cabai merah besar atau cabai keriting ya. Nah, ini kita potong serong-serong memanjang juga. Jadi nanti tampilan cabainya terlihat dan tampak cantik perpaduan warnanya. Oke, untuk cabenya udah selesai, kita potong-potong. Bahan selanjutnya di sini kita gunakan bawang. Nah, di sini untuk bawangnya kita cuma gunakan bawang putih aja, jadi kita nggak gunain bawang merah. Ini bawangnya ada sekitar 6-7 siung, kita geprek aja seperti ini. Kemudian kita potong-potong, jadi kita cincang. Jadi nanti kayak seperti kita mau bikin minyak bawang ya, untuk tekstur dari bawang putihnya. Nah, ini kita cincang-cincang semuanya. Selain bawang putih, kalau mau gunain bawang bombay juga boleh. Jadi nanti lebih harum. Tapi kebetulan di rumah nggak ada stok bawang bombay, jadi cukup gunain aja bawang putihnya. Nah, ini kalau dirasa udah cukup halus, kita udahin nyincang bawangnya. Sekarang kita akan siap-siap mengambil satu bahan terakhir atau satu bahan lainnya ya. Nah, kita sediakan 1 mangkok kecil. Kemudian di sini saya gunakan telur ayam. Nah, untuk telur ayamnya ini kita bisa gunakan sebanyak 2 butir sampai 3 butir ya, tergantung kalau banyak lauk berarti tambahkan 3. Ini kita tambahin kaldu ayam sekitar 1 sendok teh. Kita kocok lepas sampai antara kuning dan putihnya tercampur rata. Oke, ini udah selesai untuk telur kocokannya. Sekarang kita akan lanjut memasak. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, kita gunain minyak goreng. Gunakan aja agak banyak, nggak apa-apa. Kemudian kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masukin tadi cincangan bawang putih. Nah, ini kita tumis dulu bawang putihnya sampai berubah warna agak kecoklatan dan harum. Gunakan api nggak usah terlalu besar ya, agar nanti aromanya tuh bener-bener harum dan warna bawangnya tuh nggak menghitam. Nah, ini kita aduk-aduk. Kemudian kita biarin dulu sebentar. Nah, kita aduk lagi. Ini apinya nggak usah terlalu besar. Oke, kalau udah mulai mengering seperti ini bawangnya, boleh kita agak sisihkan ke samping. Kemudian kita masukin tadi telur yang udah kita kocok, kita simpan di bagian sampingnya. Kemudian kita aduk-aduk ya sampai membentuk seperti telur orak-arik. Nah, ini selanjutnya kita satukan dengan bawangnya kalau telurnya udah mulai padat. Oke. Nah, ini telurnya udah mulai padat, kita kecilkan apinya. Selanjutnya kita akan masukin tadi potongan tomat dan juga potongan cabai rawit. Nah, ini kita masak sebentar
sampai tomatnya layu ya. Kalau ini dirasa kurang minyak, bisa ditambahin lagi minyaknya sedikit. Nah ini tadi kehabisan guys, jadi saya ganti untuk kompornya. Ini kita tumis lagi sebentar. Nah agar nanti telurnya ini benar-benar padat, jadi nanti terlihat teksturnya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita akan masukkan tadi potongan batang sawi. Jadi untuk batang sawi ini yang pertama kali kita masukin karena teksturnya keras ya, agar nanti dia lebih lembut ketika kita masak. Nah ini kita tumis sebentar untuk batang sawinya. Sambil kita aduk-aduk. Ini aromanya udah harum ya teman-teman. Jadi aroma bawang putihnya itu tercium harum. Nah jika udah dirasa mulai lembut batang sawinya, selanjutnya kita masukin tadi daun kolnya. Nah ini kita masukin semuanya. Sama daun kol ini kan teksturnya juga agak sedikit keras, jadi kita masukin yang nomor 2. Kita aduk rata seperti ini. Nah ini udah terlihat cantik ya perpaduan warnanya, ada warna kuning, merah, putih dan juga hijau. Nah kita masak sebentar aja untuk daun kolnya ini. Kemudian kita akan masukin tadi yang terakhir sayurnya adalah daun sawi. Nah daun sawi ini paling terakhir karena teksturnya lembut dan mudah matang atau mudah layu. Nah ini tadi kita belum kasih bumbu, kita tambahin dulu bumbu penyedapnya. Boleh gunakan petsin atau micin. Kalau nggak pakai micin bisa tambahkan kaldu ayam atau kaldu sapi atau kaldu jamur ya. Bebas aja sesuai selera. Ini kita juga tambahin garam. Nah lebih enak pakai jari seperti ini jadi lebih merata untuk menaburkannya. Kalau mau manis bisa tambahkan sedikit gula, tapi kalau misalnya pingin gurih nggak usah tambahin gula ya. Nah ini tinggal kita aduk rata aja untuk sayurannya. Ini apinya nggak usah terlalu besar, nih kita cukup layukan aja untuk daun sawinya. Nah ini udah terlihat cantik ya teman-teman untuk masakan kita hari ini. Bisa untuk menu sahur dan juga berbuka, ini simple banget. Nah yang terakhir kita masukin daun bawang. Nah daun bawang ini paling terakhir aja, nah agar semakin harum masakan kita. Nah sebentar aja kita aduk, nggak usah terlalu lama. Nah ini udah mulai matang semua sayurnya. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya. Kemudian kita bisa angkat ya teman-teman untuk sayuran kita hari ini. Nah ini saya matikan api kompornya. Kemudian kita akan salin ke dalam piring sajian. Nah ini dia hasilnya, tumis sawi, telur dan juga kol. Nah ini aromanya enak banget, tampilannya cantik dan rasanya juga dijamin enak. Jadi sayur ini selain dia sayur juga bisa jadi lauk ya, karena ada telur di dalamnya. Semakin banyak telur yang digunakan maka akan semakin banyak protein yang terkandung dalam sayuran ini. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa cobain di rumah ya. Ini cocok banget untuk menu berbuka puasa ataupun menu sahur. Salam dari saya Nada Rafika TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.